Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan talk show pendidikan dengan tema kegiatan dunia berubah cepat. Apakah pendidikan kita ikut berlari? Saya Amalia Kartini akan membantu jalannya talk show pada pagi hari ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan kita mengenai tantangan dan peluang pendidikan di era digital, serta pentingnya untuk kesiapan pendidik dalam menyongsong masa depan yang tidak pasti. Adapun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi oleh narasumber. Yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Lalu yang keempat, penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara inti. Saya persilakan kepada moderator untuk memimpin jalannya talk show. Kepada saudari Nurastina, saya persilakan. Datang dan selamat bergabung dalam talk show hari ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, Arkan Raisya Ilyas, mahasiswi PGSD UNM yang dikenal aktif, kreatif, dan sangat peduli dengan isu-isu pendidikan terkini. Kak Isya telah hadir. Kita tahu bahwa dunia saat ini bergerak dengan sangat cepat, terutama karena kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan. Adapun pertanyaan pertama saya, menurut Kak Isya, apakah sistem pendidikan saat ini sudah mampu mengikuti kecepatan perubahan zaman yang dinamis? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Amel dan Kak Guna. Ya, jadi jika kita melihat realitas dunia saat ini, terutama di dunia luar, smartphone, teknologi dan membuat bergerak sangat cepat. Namun, kesepertian kita itu masih tertinggal jauh ya. Nah, jadi masih ada sekolah yang hanya berfokus pada hafalan semata. Padahal di dunia pekerjaan itu dibutuhkan siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Jadi menurut saya pendidikan itu masih perlu dibenah agar mampu berlari sejajar dengan perkembangan zaman saat ini. Luar biasa, jawaban yang sangat reflektif dari Kak Isya. Pertanyaan selanjutnya, banyak yang mengatakan bahwa AI bisa menggantikan peran guru. Apa pendapat Kak Isya mengenai hal ini? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini memang menjadi kekhawatiran banyak pihak, tapi bagi saya AI itu seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tapi kita bisa melihatnya sebagai alat bantu dan yaitu membantu kita, membantu guru. Ya, jadi membantu guru ini dalam membuat soal, media ajar, bahan ajar, atau bahkan membuat bahan evaluasi dengan lebih cepat. Tapi ada satu hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI, yaitu membentuk karakter siswa. Jadi hanya guru manusia lah yang bisa membentuk karakter siswa ini dengan membimbingnya dengan hati, memberi keteladanan, dan membentuk nilai moral dalam diri siswa itu sendiri. Wah, menarik sekali. Artinya, ini bukan untuk menggantikan, tetapi untuk memperkuat peran guru. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia di era digital seperti saat ini? Nah, menurut saya ada beberapa tantangan utama di dalam era digital saat ini yang ada perkembangan zaman ya. Pertama itu kesenjangan digital. Tidak semua daerah itu punya akses teknologi yang sama. Seperti pada di daerah yang jaringannya itu masih kurang memadai ya. Nah, yang kedua itu kesiapan guru dalam era digital ini. Tidak semua pendidik itu punya kompetensi digital yang memadai. Seperti yang diketahui untuk saat ini banyak guru yang masih belum pintar dalam menggunakan teknologi. Ya. Jadi dan yang ketiga itu kurikulum kita itu juga masih banyak yang belum fleksibel untuk mengkoordinasi keterampilan pada abad ke-21 ini. Jadi ini pun menjadi tugas bersama kita, mulai dari pemerintah hingga sekolah, sebagai satu yang akan menjadi calon guru di masa depan.
Oke, yang terakhir Aisyah sebagai penutup nanti. Menurut kakak, apa yang harus kita siapkan sebagai generasi pendidik masa depan agar pendidikan kita tidak ketinggalan zaman? Oke, jadi yang harus kita siapkan mulai dari saat ini itu adalah mental untuk terus belajar. Diri itu akan terus berubah dan kita tidak bisa mendidik anak-anak masa depan dengan cara yang masa lampau. Kita itu harus terbuka terhadap inovasi seperti perkembangan teknologi saat ini kan. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi dalam membuat bahan ajar. Kita itu harus melek teknologi tapi juga tetap menjaga nilai-nilai karakter dan budaya bangsa itu sendiri. Kalau kita bisa menyeimbangkan itu semua, insya Allah pendidikan kita bukan hanya ikut berlari, tapi bahkan bisa mendidik anak keturunan. Baik, terima kasih kepada narasumber karena telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Kini saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyadul Radia, mahasiswa dari UAN M222. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Kak Aisyah. Tadi kakak menjelaskan bahwa perlu melek teknologi agar tidak tertinggal zaman. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada seorang guru yang sudah berusia lanjut dan kesulitan dalam mengakses teknologi? Apakah teknologi justru akan menjadi beban bagi mereka? Ini dulu saja pertanyaan saya, Kak. Baik, terima kasih Alias. Saya persilakan kepada Kak Nur Aisyah Alias untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan ini tuh sangat relevan dan kritis, terutama dalam konteks transformasi digital dalam dunia pendidikan. Memang benar bahwa guru yang berusia lanjut itu bisa mengalami tantangan signifikan dalam mengakses dan menggunakan teknologi, terutama jika mereka itu tidak memiliki latar belakang digital yang memadai. Nah, ada poin-poin penting yang harus disampaikan ya. Jadi bisa menjadi beban jika tidak didampingi. Tanpa pelatihan yang memadai dan dukungan yang berkelanjutan, teknologi itu bukan hanya menjadi beban, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan diri bagi guru tersebut karena mungkin mereka tidak percaya diri, tidak menguasai digital itu. Jadi hal itu bisa berdampak pada efektivitas pengajaran dan kesejahteraan psikologis mereka. Dan yang kedua itu kesenjangan digital antar generasi. Guru yang lebih muda mungkin umumnya lebih adaptif terhadap teknologi karena terbiasa sejak dini kan. Nah, sedangkan guru senior itu pada waktu dan pendekatan berbeda agar dapat menghubungi perubahan visual ini. Nah, yang terus ada pun solusinya yaitu dengan cara pelatihan bertahap untuk guru tersebut. Mungkin juga itu bisa didampingi oleh guru-guru muda dalam membantu mereka menggunakan digital. Jadi itu dari saya, Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan audiens pada pagi hari ini. Sebelum sesi talk show ini berakhir, mari kita ingat kembali poin penting yang telah disampaikan oleh narasumber kita Kak Aisyah, yaitu pendidikan di era digital harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penguatan literasi digital, pembaruan kurikulum, peningkatan pemberdayaan guru, serta penerapan akses agar pembelajaran tetap relevan, inklusif, dan membentuk generasi yang tidak hanya cakap teknologi tetapi juga berkarakter. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik, terima kasih. Sungguh luar biasa ya tadi sesi talk show kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang telah menjadikan kepada Aisyah, narasumber kita yang telah berbagi ilmu serta wawasan yang sangat berharga. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi talk show yang kedua. Jadi teman-teman semua harap menunggu dan menyaksikan untuk sesi kita selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan TED Show pendidikan dengan tema kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan kita mengenai tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia pada saat ini, serta pentingnya kesiapan pendidik dalam menyongsong masa depan yang tidak pasti. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab oleh audiens, dan yang terakhir ditutup oleh MC. Nah, baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke acara inti. Saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya TED Show. Kepada saudari Isyatul Radia, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyatul Radia yang akan memandu jalannya TED Show hari ini. Tema kita sangat menarik dan relevan, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Topik ini akan dibahas langsung oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Amalia Kartini, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Makassar, yang aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan dan teknologi dalam pembelajaran. Baik Kak, menurut Kak Amel, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih saudari Isya. Jadi sebelum kita masuk ke kondisi pendidikan Indonesia ini, kita perlu tahu dulu itu pendidikan ini kan merupakan fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, lalu bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Sebenarnya kita ini tidak bisa mata terhadap berbagai tantangan yang masih kita alami, mulai dari peningkatan akses pendidikan di berbagai daerah, kualitas pengajaran yang perlu terus dikembangkan, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Ini semua perlu menjadi bahan refleksi kita. Untuk gambaran umumnya, saya bisa berikan menurut data Kemendikbud Republik Indonesia, bahwasannya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini itu masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada kemajuan di dalam akses pendidikannya, seperti meningkatnya angka partisipasi sekolah, tapi kualitas pembelajaran di kelas ini masih perlu ditingkatkan. Jadi banyak siswa itu yang belum mencapai standar kompetensi dasar, terutama dalam mata pelajaran matematika dan juga sains. Apa sih faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia seperti ini? Yang pertama itu kita bisa lihat dari kualitas gurunya. Kualitas guru ini banyak yang belum memiliki kualifikasi yang memadai menurut data. Jadi menurut data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sendiri, kan sekitar 60% dari guru itu yang memiliki sertifikasi. Lalu yang kedua itu ada kurangnya sarana dan prasarana. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil misalnya, fasilitas pendidikan seperti kelas, buku, dan alat peraga itu sangat minim. Untuk kurikulum yang tidak relevan ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap tahunnya atau setiap pergantian menteri pendidikan sebetulnya kurikulum selalu berubah. Nah, kurikulum yang belum berubah ini kadang kurang relevan dan seringkali tidak sesuai dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi saat ini seperti itu. Luar biasa, Kamel atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah upaya peningkatan kualitas pendidikan? Untuk upaya tentu ada ya dari pemerintah sendiri dan juga dari berbagai lembaga yang melakukan berbagai upaya. Upaya sendiri pertama diadakannya program sertifikasi guru. Program ini itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru
Jadi pemerintah ini telah melakukan program sertifikasi ini dengan itu untuk memastikan bahwasanya guru itu memiliki kualifikasi yang sesuai. Dan yang kedua itu ada peningkatan infrastruktur atau pembangunan sekolah baru ataupun renovasi sekolah juga melakukan peningkatan sarana dan juga prasarana pendidikan. Lalu yang ketiga ada reformasi kurikulum. Di sini kan kurikulum sekarang ini kan kurikulum merdeka, itu diharapkan dapat lebih relevan dengan siswa dalam dunia kerja sendiri. Nah, dari upaya-upaya itu pastinya ada tantangan yang perlu dihadapi oleh beberapa pihak terkait seperti ketimpangan akses. Nah, ketimpangan akses ini misalnya masih ada kesenjangan antara pendidikan di daerah terpencil dan di daerah perkotaan. Siswa di daerah terpencil ini seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang setara. Setelah itu ada kualitas pembelajaran. Meskipun ada peningkatan dalam akses tentunya, kualitas pembelajaran di kelas ini cenderung lebih menopang sehingga meskipun itu. Jadi siswa itu tidak mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih Kak Amel. Yang terakhir sebagai penutup sesi ini, apakah ada yang perlu kita lakukan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan? Oke, baik, terima kasih. Yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, pertama itu perlunya hubungan erat antara kita, baik pemerintah maupun masyarakat itu perlu turut andil ataupun mengambil peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini. Kenapa? Karena kita itu perlu mendukung berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita ataupun masyarakat untuk memajukan pendidikan ini itu agar generasi pendatang dapat memiliki pendidikan yang lebih baik dan dapat bersaing di kancah internasional. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Amel atas pemaparan yang sangat luar biasa. Ini saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi audiens, saya persilakan untuk memberi pertanyaan kepada narasumber kita yaitu Kak Amel. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Amel, apa saja langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bagaimana dampaknya terhadap siswa di daerah terpencil? Oke, baik, terima kasih. Jadi pemerintah Indonesia ini telah mengambil beberapa langkah konkret ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil. Nah, beberapa langkah tersebut misalnya yang pertama itu ada program sertifikasi guru. Pemerintah meluncurkan program sertifikasi ini untuk memastikan bahwa guru itu memiliki kualifikasi yang sesuai. Jadi dengan guru yang lebih terlatih, diharapkan kualitas pengajaran di kelas ini dapat meningkat yang pada gilirannya nanti akan berdampak positif pada siswa. Lalu yang kedua ini ada pembangunan infrastruktur. Nah, pemerintah juga ini sedang berinvestasi dalam pembangunan sekolah baru dan juga renovasi sekolah baru. Jadi terutama di daerah terpencil. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik ini, siswa di daerah tersebut dapat belajar dalam lingkungan yang istilahnya mendukung pembelajaran mereka baik di kelas maupun di luar kelas yang lebih nyaman dan interaktif. Lalu yang kedua ini ada program akses pendidikan. Nah, program akses pendidikan ini salah satu contohnya itu seperti program beasiswa dan program pendidikan. Nah, program beasiswa dan pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini tuh sangat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan. Nah, jadi dari dampak langkah-langkah ini tentunya dalam peningkatan angka partisipasi sekolah di daerah terpencil, meskipun tantangan yang dihadapi itu masih ada, tetapi siswa di daerah tersebut ini memiliki kesempatan yang lebih baik dan kesempatan yang sama terhadap siswa di daerah perkotaan. Jadi mereka itu dapat mendapatkan pendidikan yang lebih layak meskipun kualitas pembelajaran yang
yang sudah diterapkan di daerahnya tersebut masih perlu ditingkatkan lebih lanjut seperti itu. Baik, itulah sesi tanya jawab kita hari ini. Sebelum sesi talkshow ini berakhir, mari kita ingat kembali poin penting yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, Kak Amel, yaitu yang pertama gambaran umum kualitas pendidikan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Ada beberapa faktor. Yang pertama kualitas guru, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurikulum yang tidak relevan. Yang ketiga, upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam upaya ini, yang pertama program sertifikasi guru, yang kedua peningkatan infrastruktur, yang ketiga reformasi kurikulum, dan yang keempat ada tantangan yang masih dihadapi. Dalam tantangan yang masih dihadapi ini, yang pertama ketimpangan akses, dan yang kedua kualitas pembelajaran. Amel yang sangat luar biasa pada hari ini atas pemaparan materi yang dibawakan dari para audiens yang sudah hadir pada sesi talkshow hari ini. Saya serahkan kepada MC. Kita telah sampai di penghujung acara talkshow kita pada sesi ini. Semoga setiap inspirasi, informasi, dan wawasan yang telah dibagikan oleh Kak Amel selaku narasumber dapat memperkaya pemahaman kita, khususnya dalam mengetahui pendidikan di Indonesia pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu yang luar biasa, serta kepada moderator yang telah mengarahkan acara dengan berjalan lancarnya. Saya selaku MC mohon maaf apabila dalam memandu sesi ini terdapat kekurangan. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.